Thank you for the perfect day. One's a heart. My heart. But I can't seem to make her happy. Give me 2 seconds, Sam. Just stay right there. Baru-baru ini, ketika menyebut tentang cinta, sepertinya yang dirasakan semua orang adalah kenangan indah yang berubah menjadi penyesalan, bahkan kepedihan. Tampaknya setiap orang menyimpan rahasia yang sulit diungkapkan, yang membuat mereka menangis sendirian di malam hari, sambil menelungkup di atas bantal. Ada keinginan untuk kembali ke masa lalu, untuk membuat keputusan yang telah direkayasa berkali-kali dalam pikiran. Namun, cinta pada dasarnya adalah sesuatu yang mendalam dan tidak dapat dikendalikan. Langkah yang diambil setengah hati atau ragu-ragu hanya akan berujung pada kegagalan yang menyakitkan. Tanpa kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk, upaya untuk mencoba lagi hanya akan berakhir dengan melukai diri sendiri tanpa hasil yang diharapkan. Entah sejak kapan, perasaan yang pernah dianggap tak tergoyahkan mulai mendingin seperti es. Dia berdoa agar dia dan pria yang dicintainya dapat berakhir bahagia bersama. Namun, yang dia dapatkan hanyalah penundaan yang tak berarti dengan alasan belum saatnya. Dia tidak mengerti mengapa dua orang yang begitu saling mencintai tidak bisa melewati penghalang terakhir yang tampaknya tipis. Dan dia juga tidak mengerti mengapa dia memilih untuk menjadi pengecut di depan orang yang paling dicintainya, memilih untuk menelan semua rasa sakit itu sendirian. Pertengkaran mereka yang terakhir berakhir dengan perpisahan yang tidak menyenangkan, dan hubungan yang telah berlangsung selama 8 tahun itu berakhir dengan penyesalan. Meskipun keduanya sangat ingin mempertahankan hubungannya, hati mereka tetap keras kepala, seperti anak kecil yang percaya bahwa diam saja akan mengurangi rasa sakit di dalam diri. Mereka tidak saling mengucapkan satu kata pun lagi, bahkan tidak untuk perpisahan terakhir yang damai dan bahagia. Ini pun menjadi penyesalan terbesar yang akan mereka bawa sepanjang hidup hingga akhir hayat. Melihat bencana yang tiba-tiba datang menghantam, pikiran pria itu mulai dipenuhi kilas balik akan kenangan indah yang pernah mereka ciptakan bersama. Tanpa ragu, dia membawa wanita itu ke rumah sakit, sambil terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri karena keras kepala sesaat. Bahkan, dia berjanji dalam hati bahwa jika waktu bisa diulang, dia rela menanggung segala penderitaan yang Samantha rasakan di ranjang rumah sakit. Namun, tindakan paling tak berdaya manusia adalah mengandalkan harapan dan penyesalan. Doanya tidak dapat membawa Samantha kembali pulih, dan dia hanya bisa melihat wanita yang paling dicintainya menutup mata dengan perasaan tak puas. Dia belum sempat menerima jawaban yang tulus, namun kehadirannya seperti salju yang tak sengaja jatuh di musim gugur, datang tanpa suara, dan pasti meleleh tanpa jejak. Pada saat itu, perasaan kosong yang tak berdaya memenuhi tubuhnya, seperti ngengat yang terperangkap dalam api. Dia hanya bisa berdiri seperti orang-orangan sawah, menahan rasa sakit yang mengoyak. Dia membisu di tempat, ingin berteriak namun tak mampu mengeluarkan suara. Saat kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah, dia memeluk erat buku harian yang penuh dengan kenangan kebahagiaan mereka. Namun, di atas kertas dingin itu, dia tak bisa lagi merasakan hangatnya cinta yang dulu Samantha berikan. Dia sangat menyesali karena tidak menghargai momen-momen indah yang pernah dimilikinya bersama wanita yang dicintainya. Namun, apa gunanya penyesalan? Dia tak akan pernah mendengar lagi Samantha yang dulu dengan sabar berbicara di telinganya tentang hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang dulu dia benci, tetapi sekarang menjadi nyanyian terakhir yang terus mengoyak hatinya, menimbulkan penyesalan dan kerinduan yang tak tertahankan hingga pikirannya kosong dan kehilangan kesadaran. Namun tiba-tiba, tubuhnya terasa seperti disentuh oleh tangan tak terlihat yang mengguncang jiwanya dan membuatnya tersadar dari kekosongan emosinya. Dengan terkejut, dia menemukan bahwa wanita yang dia lihat menghembuskan napas terakhirnya di depan matanya, kini berbaring dengan tenang di sisinya. Melihat pacarnya yang hidup di depan matanya, Ian merasa terkejut sekaligus takut. Ia khawatir semua ini hanyalah khayalan, seperti mimpi yang akan runtuh, yang akan mengakhiri segalanya. Dia tidak memiliki keberanian untuk tenang dan menikmati momen itu. Samantha, meskipun tidak mengerti perubahan emosional Ian,
dia tetap bersabar dan terus menenangkannya dengan lembut, sambil memeluk erat. Sentuhan dan kehangatan yang begitu familiar itu segera menghancurkan ketakutan dalam diri Ian. Ian sadar bahwa perasaan ini terlalu nyata untuk diabaikan, dan ia merasa lega karena tragedi yang membayangi pikirannya tidak pernah terjadi. Ia bersyukur diberi kesempatan untuk lebih menghargai dan menjaga cinta mereka. Namun, tak lama kemudian, Ian mulai merasakan keanehan. Adegan yang terjadi dan kata-kata manis Samantha yang menyusul begitu mirip dengan kejadian sebelum insiden yang hampir fatal. Ia juga bertanya-tanya mengapa dirinya tanpa sadar mengenakan setelan jas yang dianggap sial kemarin. Serangkaian kejadian ini menimbulkan rasa takut dalam dirinya. Ian teringat bahwa kemarin Samantha sempat ceroboh dan hampir terkena luka bakar dari ketel air panas. Dengan segera, Ian berlari untuk mencegah dan memastikan semuanya berjalan baik-baik saja. Syukurlah, apa yang ia takutkan tidak terjadi, dan ia merasa lega. Akhirnya, Ian bisa percaya bahwa kenangan yang begitu membekas di pikirannya hanyalah kekhawatiran yang berlebihan. Namun, pada saat emosinya sedikit lengah, Samantha yang berhasil menghindari tersiram teko air panas tidak berhasil menghindari setrika rambut yang sangat panas. Di tempat yang sama dalam ingatan Ian, setrika itu membakar tangan Samantha dengan bekas yang sangat jelas. Menyaksikan semua ini, Ian merasakan sakit kepala yang tajam. Meskipun proses yang dialami berbeda, hasilnya tetap sama dengan apa yang ada dalam ingatannya. Ini membuat rasa takut dan cemas yang baru saja ia redam kembali mendominasi emosinya. Dalam sekejap, ia tidak bisa membedakan mana yang mimpi dan mana yang kenyataan. Tidak ada pilihan lain, ia harus mempercayai apa yang ia lihat sebagai kenyataan. Oleh karena itu, untuk mencegah tragedi kemarin terulang, Ian yang masih berharap semuanya baik-baik saja, mengusulkan untuk mengambil rute lain ke tempat kerja. Dia membuat ringkasan detail tentang semua kejadian yang terjadi pada hari insiden itu. Karena tidak bisa memastikan kejadian mana yang nyata, ia memutuskan untuk melawan takdir sebagai satu-satunya cara yang terpikirkan untuk mengatasi masalah ini. Ia dengan jelas ingat bahwa dalam perjalanan ke tempat kerja yang diantar oleh Samantha, mereka akan bertemu dengan sepeda listrik yang kehilangan kendali yang membuat pakaian baru Samantha terkena kotoran. Dari peristiwa ini, suasana hati mereka yang baik sepanjang hari mulai terganggu, bahkan secara tidak langsung menyebabkan mereka bertengkar hingga hubungan mereka hancur. Namun, saat Ian merasa bangga dan bersyukur atas kecerdikannya, sepeda listrik yang tak terkendali dari kemarin tiba-tiba muncul lagi di saat yang tidak tepat. Untungnya, kejadian pagi dengan setrika rambut telah membuat Ian lebih waspada, dan dia dengan sigap melindungi Samantha sebelum insiden itu terjadi, berhasil mencegah kecelakaan tersebut. Di momen itu, Ian merasa seperti pahlawan super yang sedang menyelamatkan dunia. Namun, ia secara tak sadar mengabaikan kenyataan bahwa mengubah proses tidak akan mempengaruhi hasil yang sudah ditakdirkan. Ketika Ian masih tenggelam dalam kegembiraannya, tiba-tiba seorang pejalan kaki muncul dan secara tak sengaja menabrak Samantha yang kebingungan. Pakaian baru Samantha tetap terkena noda kopi, persis seperti kemarin. Momen ini membuat Ian, yang baru saja merasa beruntung, kembali merasakan rasa sakit yang sama, seolah semuanya sia-sia. Ia sudah berusaha mengubah jalannya cerita, tetapi hasil akhirnya tetap tak bisa dihindari. Dalam situasi di mana mentalnya hancur lebur, emosinya menjadi semakin tidak terkendali. Ia lalu menceritakan kepada Samantha semua yang terjadi kemarin, termasuk insiden-insiden yang ia alami. Namun, ketika sampai pada bagian di mana tragedi terakhir akan terungkap, lidahnya mendadak terbelit dan ia terisak, tidak ingin mengucapkan satu kata pun lagi tentang kejadian itu. Dalam konflik batin yang mendalam, Ian hanya bisa mencari alasan lain dan dengan getir menenangkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka. Namun meskipun Ian bisa menipu dirinya sendiri, ia tidak bisa menghindari kekejaman dan perampasan takdir. Adegan demi adegan berikutnya akan terus terjadi, seolah-olah pisau yang tajam memotong lapisan demi lapisan keberuntungan yang masih tersisa di pikirannya. Dalam perjalanan ke kantor, Ian jelas ingat bahwa jam tangannya akan pecah karena menabrak tangki minyak di pinggir jalan. Untungnya, kali ini ia sangat berhati-hati sehingga berhasil menghindari kejadian itu. Melihat hal ini, Samantha berharap Ian tidak terus-menerus paranoid dan terobsesi dengan mimpinya. Beberapa hal memang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika dan sains,
Bahkan jika apa yang ia lihat dalam mimpinya benar, sangat mungkin bahwa ia hanya melihat dirinya di alam semesta lain. Pernyataan ini membuat Ian yang awalnya bingung, tiba-tiba merasa tercerahkan. Sebagai penggemar teori multiverse, tidak ada yang bisa lebih menenangkannya selain kata-kata ini, sekaligus mengakui kebenaran di balik kegembiraannya. Tampaknya, perasaannya yang gelisah akhirnya mereda. Namun, Samantha masih menyimpan satu rahasia terakhir yang belum bisa ia katakan dan perlu dicari jawabannya. Pada hari terjadinya tragedi, ia sempat mengalami kerusakan pada persiapan lelang yang sudah dipersiapkannya dengan hati-hati, disebabkan oleh kedatangan mendadak Samantha. Meskipun ia selalu mengatakan kepada Samantha bahwa itu hanyalah ujian takdir yang wajar, dalam kenyataannya, ia kehilangan kesabaran untuk menemani Samantha berkencan pada hari itu. Dia yakin bahwa jika peristiwa itu tidak terjadi, hubungannya dengan Samantha tidak akan terpengaruh sama sekali. Saat mempresentasikan produk, ia terus-menerus melirik ke arah pintu, khawatir hal yang sama akan terulang kembali. Beruntung, kejadian yang ada di ingatannya tidak terjadi seperti yang ia bayangkan, membuatnya merasa sangat lega. Presentasi produk yang biasa-biasa saja berubah menjadi hidup di mulutnya. Dia tidak lagi memiliki beban mental, dan setelah mengalami kegagalan sebelumnya, ia tidak merasakan ketegangan seperti badut yang menunggu ejekan dan kritik dari bos yang kejam. Namun, apakah semuanya sesederhana yang ia percayai? Jawabannya jelas tidak. Saat ia lengah, orang yang seharusnya muncul benar-benar muncul, sesuai dengan hasil yang sudah ditakdirkan. Namun kali ini, ia bisa melihat dengan jelas rencana yang dipegang oleh Ian, dan tidak seperti sebelumnya, ia tidak menolaknya begitu saja. Setelah presentasinya yang luar biasa, Ian berhasil mendapatkan posisi sebagai penanggung jawab proyek di perusahaan. Dengan penuh semangat, ia mengundang semua teman-temannya untuk merayakannya bersama. Namun, ketika ia sedang bercanda tentang pengalaman yang ia alami dalam mimpinya, salah satu temannya tiba-tiba secara refleks menyentuh tubuh seorang pelayan wanita yang lewat. Insiden kecil ini menambah tawa di perayaan tersebut, kecuali Ian yang diam dan hanya meneteskan keringat dingin. Dalam ingatannya, kejadian ini juga pernah terjadi sebelumnya. Lalu, apa artinya kemunculan kembali peristiwa ini sekarang? Dengan kebingungan yang melanda, Ian berjalan sendirian ke sudut ruangan untuk berpikir. Tiba-tiba, bola biliar yang dipukul terlalu keras mengarah tepat ke arahnya, dan tanpa disadari, ia menangkapnya di telapak tangannya. Kejadian ini juga pernah terjadi di kemarin dalam ingatannya, namun kali ini berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Rangkaian peristiwa yang terus berulang ini membuat Ian terkejut. Dia akhirnya menyadari bahwa mimpi tentang kemarin bukanlah ilusi. Semua yang ia alami akan benar-benar terjadi, dan ia menjadi bagian dari proses yang mendorong peristiwa itu sambil membuat perubahan kecil dalam hasilnya. Dengan kesadaran ini, Ian segera memutuskan untuk mencari Samantha dan mencegah kejadian buruk berikutnya. Namun, saat akhirnya ia berhasil menghentikan sebuah mobil yang bersedia membawanya, pemandangan di depannya semakin memperkuat rasa takutnya. Dia kembali bertemu dengan sopir taksi yang ia temui pada hari sebelumnya. Ian langsung mengenali kegelisahan di wajah sopir itu, seolah-olah pria tersebut mengetahui sesuatu yang penting. Is that gonna happen? Tell me, what can I do? There must be something I can do. Just one thing. Appreciate her and what you have. Just love her. Ucapan sopir taksi yang samar-samar memicu rasa gelisah di hati Ian. Meskipun pria itu tampaknya tidak mengatakan apa-apa, Ian merasa seolah-olah ia telah diberikan petunjuk tentang satu-satunya cara untuk memecahkan masalah ini. Dengan panik, Ian berlari di jalanan, seolah-olah ingin bertaruh dengan takdir, meskipun ia tahu taruhan itu akan berujung pada kekalahan. Langkah kakinya yang tak berhenti dan teriakan dari mulutnya adalah caranya untuk menenangkan diri, meski mungkin juga bisa dianggap sebagai tindakan penyerahan terakhir. Di tengah konflik emosional yang bergejolak, Ian akhirnya menemukan Samantha yang masih belum mengetahui apa-apa. Ia memutuskan untuk membawanya pergi dari sana dalam upaya terakhir untuk mengubah nasib. Namun, keputusan yang terburu-buru ini membuat Ian tidak tahu harus kemana. Melihat tindakan Ian yang tidak jelas, Samantha tidak merasa bingung apalagi kecewa. Sebaliknya, ia dengan tenang mengusulkan untuk pergi ke suatu tempat.
Saat pemandangan di sepanjang jalan masuk ke dalam pandangan Ian, ia baru menyadari bahwa tempat yang mereka tuju sangat akrab baginya. Pemandangan sawah-sawah yang muncul satu persatu membangkitkan kenangan hangat di hatinya. Disinilah, dahulu, ia pernah berjanji sesuatu kepada Samantha. Tujuan akhir mereka ternyata adalah rumah Ian, tempat yang selalu ingin ia kembali namun selalu ragu untuk melangkah masuk. Saat mereka sedang menikmati ketenangan dan kenyamanan alam, tiba-tiba langit yang cerah berubah menjadi hujan deras. Ian, dengan ingatan yang ia miliki, membawa Samantha ke gubuk tanah kecil tempat ia dulu tinggal. Namun, saat ia bersiap menyalakan api untuk menghangatkan mereka, Ian terkejut luar biasa ketika mendapati jam tangannya telah pecah tanpa ia sadari kapan itu terjadi. Pemandangan ini menghancurkan hatinya sepenuhnya. Ia bukanlah pahlawan super yang bisa mengubah perjalanan waktu. Menghadapi garis waktu yang sudah ditetapkan, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menerima atau mengorbankan diri. Dengan hati yang hancur, Ian perlahan berdiri dan menatap Samantha. Senyumannya masih sama seperti sebelumnya, senyuman yang membuat orang terpesona. Namun, Ian sadar bahwa semua ini tidak akan menjadi miliknya lagi setelah hari ini. Dengan pikiran itu, pria yang keras kepala ini tak bisa menahan air matanya. Ia berusaha menahan kesedihan yang menyumbat tenggorokannya, namun air matanya mengalir deras, seperti kalung mutiara yang putus. Samantha, yang merasa ada sesuatu yang salah, segera berlari mendekatinya untuk menenangkannya, tetapi itu tidak bisa mengisi kekosongan dan rasa kehilangan di hati Ian. Setiap kata yang keluar dari mulut Samantha saat ini terasa seperti satu kata yang akan hilang di masa depannya. Menghadapi nasib yang sudah ditentukan, Ian merasa kecil dan tak berdaya. If you had one day left, what would you do? It's an easy answer. A no-brainer. I'd spend it with you. Just being together, kind of like now. Doing nothing. Mendengar curahan hati Samantha yang tulus, perasaan Ian yang bergejolak terasa seperti ombak yang kembali menghantam dirinya. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini semua hanyalah anggapannya sendiri. Dulu, Ian berpikir bahwa dirinya tidak layak untuk dicintai. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan hubungan yang hampir mencapai kebahagiaan, ia memilih untuk mundur dan menghindar karena ketidakpercayaan diri. Namun, setiap kata tulus dari Samantha seperti menjadi bantahan bagi keyakinan itu. Akhirnya, Ian memutuskan untuk mengungkapkan rahasia yang selama 8 tahun ini tak pernah ia ceritakan kepada wanita itu. Alasannya tidak berani menikah adalah trauma masa kecilnya. Ayahnya dulu adalah seorang mekanik jenius paling berbakat di kota kecil mereka. Sayangnya, ayahnya lahir di zaman yang salah. Di era yang mengutamakan kemudahan dan otomatisasi, orang-orang dengan keahlian seperti ayahnya perlahan tersingkir oleh mesin. Hal ini menyebabkan hubungan ayah dan ibunya retak, dan Ian hanya bisa menyaksikan orang yang ia banggakan terpuruk dalam keputusasaan. Sejak itu, Ian percaya bahwa manusia harus menutup diri dan hidup sebagai pengembara tanpa akar. Hingga akhirnya, ketika ia bertemu Samantha, keyakinan masa kecilnya mulai runtuh. Namun, ia masih belum berani mengambil langkah terakhir untuk berkomitmen. Mendengar penjelasan ini, Samantha akhirnya memahami mengapa Ian belum melamarnya. Ia menenangkan Ian, menjelaskan bahwa dirinya tidak peduli dengan formalitas atau simbol-simbol yang biasa dilakukan. Yang lebih penting bagi Samantha adalah Ian belajar untuk berbagi, mengungkapkan hal-hal yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Beberapa rintangan tidak bisa dihadapi sendirian, 2 orang akan selalu lebih kuat daripada 1 orang. Tidak peduli seberapa sulit masa depan, Ian harus percaya bahwa ia tidak akan pernah sendirian. Kata-kata ini membuat Ian berlinang air mata. Di dunia ini, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada memiliki seseorang yang selalu ada di sisi kita, tidak pernah pergi. Setelah hati Ian terbuka, ia merasa beban yang selama ini menahannya perlahan menghilang. Samantha tiba-tiba mengusulkan untuk kembali, karena malam ini ada pertunjukan biola yang sudah ia tunggu selama hampir 10 tahun. Ini adalah impian besarnya, bahkan lebih lama daripada hubungannya dengan Ian. Ia juga sudah membaca dari ekspresi Ian bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Sebuah pemahaman yang unik dalam hubungan mereka, semacam keselarasan emosi yang mereka bagi.
Jika peristiwa itu tak terhindarkan, Samantha benar-benar berharap bisa mewujudkan impiannya sambil tetap berada di samping Ian di kota tempat mereka pertama kali bertemu dan jatuh cinta. Ian tentu memahami perasaan Samantha. Jika beberapa hal memang tidak bisa diubah, mungkin menghadapi kenyataan adalah solusi terbaik. Maka mereka kembali ke kota yang penuh dengan kenangan kisah mereka. Sebelum pertunjukan dimulai, Ian membawa Samantha ke taman bermain dan naik kincir ria, sesuatu yang dulu pernah ia janjikan, tetapi selalu tertunda karena kesibukan pekerjaan. Ian tidak ingin meninggalkan penyesalan di akhir cerita mereka, jadi ia lebih menghargai setiap detik yang tersisa bersama Samantha. Setelah itu, secara diam-diam Ian mengambil lagu yang pernah ditulis oleh Samantha dan berlari ke tempat pencetakan. Ia ingin memberi warna yang lebih indah pada hari terakhir mereka bersama, memberikan makna yang lebih mendalam pada hubungan mereka yang luar biasa. Ian membagikan notasi musik yang telah dicetak kepada para pemain dalam pertunjukan dan memohon agar mereka membantunya melakukan satu hal romantis terakhir untuk Samantha. Ian selalu tahu bahwa sejak kecil, Samantha memiliki impian menjadi seorang penyanyi, tetapi sayangnya, ia tidak pernah mendapatkan panggung yang tepat untuk mewujudkannya. Maka, ketika konser biola berakhir, Samantha tiba-tiba menyadari bahwa partitur yang seharusnya selesai ternyata memiliki satu halaman tambahan, dan halaman terakhir itu adalah lagu yang ia tulis sendiri. Saat ia terpaku, tak tahu harus berbuat apa, terdengar suara yang sangat ia kenal dari luar panggung. Ian, yang telah siap, muncul di panggung dan mendorong Samantha untuk berdiri di tempat tertinggi itu. Suasana romantis membuat hati Samantha dipenuhi dengan perasaan yang hangat. Impiannya yang selama ini ia dambakan begitu dekat di hadapannya. Dengan tekad kuat, ia akhirnya memberanikan diri untuk melangkah naik ke panggung. Pada momen itu, ia seolah menjadi satu-satunya malaikat di tengah kerumunan, dan sayapnya adalah cinta dari pria yang paling ia cintai. Dengan penuh emosi, Samantha mulai menyanyikan lagu yang ia tulis untuk menggambarkan kisah cinta mereka. Setiap lirik mungkin tidak sempurna dalam teknik, tetapi setiap kata penuh dengan ketulusan dan kejujuran. Secara perlahan, rasa gugupnya berubah menjadi sebuah pengakuan cinta kepada Ian. Para penonton yang hadir memberikan tepuk tangan meriah secara spontan, dan ketika mikrofon akhirnya berhenti, Ian dan Samantha tak lagi peduli dengan apapun di sekitar mereka, saling berpelukan erat. Pada momen itu, cinta mereka bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan sesuatu yang nyata dan terlihat. Dua jiwa yang sebelumnya kesepian, dengan segala kehati-hatian masing-masing, kini telah menemukan hadiah yang jauh lebih istimewa melalui pertemuan mereka. Namun di balik kebahagiaan itu, keduanya juga sadar bahwa waktu yang tersisa untuk mereka sudah hampir habis. Menurut garis waktu, mereka seharusnya bertengkar di restoran hingga berpisah dengan tidak menyenangkan. Namun, kali ini Ian tidak menghindari momen penting tersebut, melainkan menerimanya dengan lapang dada. Dalam suasana redup dari cahaya lampu, Ian perlahan mengeluarkan hadiah spesial yang telah ia persiapkan dengan sangat hati-hati. Itu adalah sebuah gelang yang ia buat berdasarkan cerita cinta mereka, di mana setiap hiasan di gelang itu mengandung kenangan dan cinta yang hanya dimiliki oleh mereka berdua. Saat Samantha melihat hadiah yang telah dipersiapkan dengan penuh cinta oleh Ian, perasaannya yang selama ini ia tahan akhirnya tak bisa lagi dikendalikan. Malam itu, mereka tidak bertengkar. Sebaliknya, mereka berbagi kenangan dengan penuh kasih tentang 8 tahun kebersamaan mereka. Setiap momen penuh emosi membuat air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Namun, waktu yang dingin dan tak kenal belas kasihan tidak bisa dilunakkan dengan perasaan, dan waktu mereka bersama kini semakin menipis. Saat hidangan di meja mulai dingin, mereka pun harus menghadapi momen perpisahan yang tak terelakkan. Cuaca di luar restoran seolah ikut merasakan kesedihan mereka dengan hujan deras yang turun. Ian memandang penuh duka ke arah persimpangan jalan di kejauhan, tempat di mana seluruh kisah mereka akan berakhir. Pada saat itu, ia berharap waktu bisa menangisi cinta mereka, menciptakan keajaiban yang bisa mengubah akhir yang sudah ditakdirkan. Namun, Ian sadar bahwa ia tak lagi memiliki kekuatan untuk mempertaruhkan apapun, hanya bisa berdiri tanpa harapan di hadapan kenyataan yang tak bisa diubah. I want to tell you why I love you. It's raining. You know that, right? I loved you since I met you.
I was always thinking ahead. Because of you, what I learned from you. Every choice I made was different and my life. But if you do that, then you're living your life fully. It doesn't matter if you have 5 minutes or 50 years. Samantha, if not for today, not for you, I would never have known love at all. So thank you for being the person who taught me to love. I don't know what to say. You don't have to say anything. I just wanted to tell you. Thank you. Di saat puncak emosi mereka, taksi yang tak diharapkan tiba di hadapan mereka. Keduanya tidak memiliki kekuatan untuk melawan takdir, tetapi masing-masing berharap bisa melindungi orang yang paling mereka cintai. Ian, yang sudah siap secara mental, juga ikut naik ke dalam taksi setelah Samantha masuk. Menghadapi hasil yang tak terhindarkan, Ian tahu ia tidak memiliki kartu untuk dipertaruhkan. Namun, siapa bilang ia harus mundur dengan pengecut? Melihat sopir taksi yang familiar dan cemas, entah bagaimana, hati Ian justru menjadi sedikit lebih tenang. Napasnya yang semula tegang kini berubah menjadi dorongan keberanian untuk dirinya sendiri. Jika bahaya yang tidak diketahui tidak bisa dihindari, mengapa harus lari? Sesaat, ingatan tentang kenangan mereka berdua melintas di benaknya, kenangan yang paling berharga baginya. Itulah hadiah terindah yang pernah ia miliki, dan pada momen ini, itulah yang memberinya kekuatan untuk bertindak tanpa ragu. Ketika segalanya berakhir, orang yang membuka mata kali ini bukanlah Ian. Di saat terakhir, dengan seluruh kekuatannya, ia melindungi wanita yang paling ia cintai dengan tubuhnya. Ini adalah keputusan yang telah ia renungkan sepanjang hari. Dalam pandangan manusia, tidak ada yang menghadapi kematian tanpa rasa takut. Namun, selalu ada mereka yang melampaui kebiasaan, mereka yang memiliki keyakinan yang membuat mereka rela mengorbankan segalanya. Bagi Ian, Samantha adalah keyakinan itu, seseorang yang ia anggap layak untuk ia lindungi tanpa berpikir dua kali. He knew. And he kept trying to tell me, but I didn't believe him. Right before we got into the cab, he told me about how I taught him to love. Loving him was so easy for me. He just wanted to say everything. Pada saat itu, emosi Samantha akhirnya pecah. Ia pernah berjanji kepada Ian bahwa apapun yang mereka hadapi, ia akan selalu menghadapi semuanya dengan optimisme dan semangat positif. Namun, yang kini harus ia hadapi adalah dunia tanpa Ian. Ia tak mampu mematuhi kesunyian yang ia coba pertahankan, dan itu mengingatkannya pada Ian yang putus asa kemarin. Setelah kejadian tragis itu, Samantha memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai perjalanan keliling dunia. Ia membawa gitar kesayangannya, dan di setiap tempat yang ia kunjungi, ia meninggalkan jejak musik yang mengisahkan cerita cinta antara dirinya dan Ian. Seolah-olah kisah cinta mereka telah dibekukan oleh waktu pada momen itu, tetapi di sisi lain, sepertinya juga terus bergerak maju. Mulai sekarang, Samantha tidak akan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia akan menjalani hidup dengan membawa cinta yang tulus antara dirinya dan Ian, menjalani setiap harinya perlahan dengan kenangan dan cinta yang selalu ada di hatinya. Perlahan-lahan menunggu hingga film ini berakhir, saya pribadi sangat suka membaca ulasan atau mendengar pemahaman orang lain tentangnya. Semua orang pernah mengalami penyesalan dan rasa kehilangan, dan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai dua hal tersebut. Ada satu sudut pandang yang menurut saya sangat tajam dan menarik, yang membuat saya terus berpikir, apakah saya harus mempercayainya? Pandangan itu adalah bahwa Ian dan Samantha sebenarnya terjebak dalam sebuah lingkaran waktu, di mana mereka saling menyelamatkan. Mereka berdua pernah menaiki mobil orang tua itu, yang mungkin berarti mereka telah membuat keputusan yang sama sebelumnya.
Penafsiran ini, tanpa diragukan, menambahkan sedikit warna hangat pada tragedi yang sepertinya sudah tak terhindarkan. Namun, bagi Ian, saya kira ia tidak ingin lingkaran ini benar-benar ada. Semua usaha dan pengorbanannya selama 1 hari penuh sepertinya bukan untuk melanjutkan cerita ini, tetapi untuk menghentikannya di titik itu, lalu memberikan kesempatan kepada orang yang ia cintai untuk melanjutkan hidup dan menulis biografinya sendiri. Mungkin pemikiran saya ini, jika ditempatkan di akhir cerita, akan sedikit mengurangi keindahan penutupannya. Di zaman modern yang hampir tak lagi mengenal cinta sejati, mungkin banyak orang berharap melihat cerita di mana kedua belah pihak saling berlari untuk mengejar cinta dan berharap pada masa depan yang indah. Namun, bagi saya, interpretasi semacam itu justru sedikit mengurangi energi cinta yang mencoba disampaikan. Dalam lintasan cinta, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar usaha saling mengejar. Ada kekuatan dalam pengorbanan, ketulusan, dan kebebasan untuk mencintai tanpa ikatan yang memaksa. Pengorbanan adalah jalan yang pasti akan dilalui. Ini berarti bahwa dua jiwa yang berbeda harus bisa menyatu dengan tepat dan harmonis. Di jalan ini, persimpangan akan muncul, dan setiap persimpangan membawa akhir yang berbeda. Namun, mobil yang melaju di jalur ini harus memilih hanya satu jalan. Jika kita memilih cinta, kita harus siap untuk seseorang yang akan tinggal dan membayar harga itu.